Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam sebuah cerita inspiratif kita pada hari ini. Anak-anak dimanapun berada di masa pandemi COVID-19 ini, Pak Guru akan menyampaikan sebuah cerita inspiratif yang barangkali belum pernah kalian baca. Saya beri judul cerita ini adalah menjadi pendengar yang baik. Kita seringkali cenderung superior, kita seringkali menjadi orang yang serba bisa di pembicaraan, omong-omong, baik sama keluarga, baik sama teman, tetangga, ataupun apapun. Kita sering merasa bahwa kita atau omongan kita ingin didengar, sementara kita enggan dan bahkan tidak mau mendengarkan orang lain ketika mereka menyampaikan sesuatu. Jadi rata-rata kita suka menjadi pembicara, suka menjadi tukang omong, dan jarang menjadi seorang pendengar yang baik. Anak-anak dimanapun yang berada, Pak Guru punya sebuah cerita yang unik dan bisa menjadi inspiring story. Dahulu Pak Guru punya seorang kiai kampung gitu. Namun meskipun kiai kampung, kelasnya kelas nasional, ia sering dipanggil memberikan ceramah-ceramah, dipanggil untuk memberikan seminar-seminar yang levelnya nasional. Namun yang perlu kita pahami, ketika sang kiai memberikan ceramah, ketika sang kiai memberikan pengajian, ia selalu ditemani oleh seorang ajudan, seorang pembantu atau khodam lah. Dan juga sekaligus pembantu ini menjadi supir Pak Kiai. Ketika mengisi ceramah, mengisi seminar, si sopir tadi, sang khodam kiai, duduk di pojokan belakang sambil mendengarkan apa yang selalu disampaikan oleh Pak Kiai. Padahal sopir ini hanyalah lulusan SD, mohon maaf, tidak begitu berpendidikan tinggi. Tetapi supir ini selalu memperhatikan apa yang disampaikan oleh kiai dan selalu dipahami. Begitu besoknya lagi ada seminar lagi, ada pengajian lagi, ia selalu duduk di pojokan dan selalu mendengarkan apa yang disampaikan kiai. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan kepada kiainya, ia hafal betul bagaimana kiai itu menjawabnya. Hingga suatu ketika Pak Kiai ini gerah, sakit, tetapi ada undangan yang tidak bisa ditunda. Akhirnya dimintalah si supir tadi, pembantu tadi, untuk menggantikan kiai. Dengan sikap andap asor tawaduknya, si pembantu tadi bilang pada Pak Kiai, "Pak Kiai, saya ini hanyalah lulusan SD, tidak memiliki kemampuan untuk menggantikan kiai menyampaikan materi-materi seminar ataupun pengajian. Wahai santriku, wahai supirku, apakah kemarin kamu mendengarkan ceramahku ketika ada di sana?" "Ya, saya dengarkan Pak Kiai, dan bahkan saya paham betul pertanyaan-pertanyaan dan bagaimana Pak Kiai menjawabnya." "Kalau begitu, sampaikan saja ceramah saya yang kemarin itu di hadapan seminar nanti." "Baik Pak Kiai." Hingga tibalah masa waktu yang ditentukan, seminar itu berlangsung. Akhirnya Pak Kiai memberikan jas kebanggaan, sorban Kiai, sandal tekleknya diberikan kepada santrinya atau khodamnya tadi. Sang khodam memakai jas kebesaran Kiai, serban Kiai, kemudian masuk ke dalam ruangan layaknya seorang kiai beneran. Hingga tiba
sang MC, master seremoni memanggil, "Baik hadirin yang berbahagia, tiba saatnya pemateri yang kita tunggu-tunggu. Kita sambut dengan aplaus bersama-sama, tepuk tangan bergemuruh." Si pembantu tadi, sang supir tadi berjalan ke depan ke mimbar untuk menyampaikan ceramahnya. Apa yang disampaikan oleh si supir tadi, pembantu tadi, begitu runut, hampir sama seperti yang disampaikan oleh kiai yang sebenarnya. Hingga sampailah pada sesi tanya jawab. Dijawablah semua pertanyaan-pertanyaan para audien itu. Namun ada satu pertanyaan yang tidak bisa ia jawab. Seorang pertanyaan doktor muda lulusan Amerika, katakanlah begitu, bertanya tentang sesuatu yang belum pernah ia dengar sebelumnya. Akhirnya si kiai asli, sang kiai yang berprofesi menggantikan dia menjadi sopir, duduk di pojokan bingung berdebar-debar. Waduh, bagaimana ini, bisa menjawab nggak ya? Akhirnya dengan tenangnya si supir tadi menjawab begini, "Pertanyaan Bapak bagus sekali. Namun demikian, pertanyaan itu tidak hanya saya yang menjawab, karena pertanyaan ini cukup dijawab oleh supir saya yang berada di pojok sana." Ini cara dari sang supir tadi menjawab pertanyaan dari audien, hingga kemudian sang kiai yang pura-pura jadi supir di pojokan itu menjawab. Inilah gambaran kira-kira anak-anakku, bahwa ketika kita menjadi seorang pendengar yang baik, maka kita akan mengambil, bisa menerima apapun sumber-sumber ilmu, sumber-sumber inspirasi yang bisa kita ambil pelajaran. Tetapi ketika kita tidak bisa mengambil atau tidak mendengarkan suatu permasalahan dengan baik, maka kita tidak akan bisa menyampaikan itu dengan baik pula. Ada kalanya kita perlu belajar dari founding father kita, founding father negara Indonesia kita, Insinyur Soekarno. Beliau mampu berbicara berjam-jam lamanya, bahkan sampai 6 jam lamanya, dikarenakan beliau adalah seorang pendengar yang baik. Namun apabila beliau tidak mau belajar mendengarkan dengan baik, saya kira beliau juga tidak akan bisa menjadi pembicara yang baik. Untuk itu, ketika anak-anak ingin menjadi seorang pembicara yang baik, jalan pertama yang harus dilakukan adalah jadilah pendengar yang baik. Itu saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.